Kita muda, kita muda, kita muda. Tepuk tangan untuk Tarumanegara. Baik, teman-teman, ini hari istimewa. Saya bisa berada di Universitas Tarumanegara dalam usianya yang cukup panjang, dalam perjalanan panjang selama 65 tahun sejak Yayasan Tarumanegara dibentuk. Jadi ini satu yang istimewa, hari yang luar biasa. Dan hari ini tamu kita juga luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada speech atau pidato dari Pak Luhut Binsar Panjaitan 1 tahun yang lalu. Ingat, 1 tahun yang lalu di acara Idea Fest di Jakarta. Tapi apa yang disampaikan sampai hari ini masih membuat saya terkesan. Saya orangnya tidak gampang terkesan, teman-teman. Tapi apa yang disampaikan Pak Luhut hari itu sampai hari ini membuat otak saya selalu bekerja. Alangkah baiknya kalau apa yang disampaikan pada hari itu juga teman-teman akan dengarkan. Judul speech-nya atau pidatonya itu Mystery of Life. Misteri dalam kehidupan kita masing-masing. Yang diceritakan memang adalah misteri kehidupan Pak Luhut pribadi. Diceritakan dengan cara yang sederhana. Tidak untuk menyombongkan diri, tapi justru ingin meninggalkan pesan. Karena waktu itu usia Pak Luhut sudah 76 tahun. Dan tahun ini adalah tahun ke-77. Kita sambut Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, jangan duduk dulu. Silakan sapa teman-teman yang hadir di sini. Saya bangga sekali bisa berada di depan Anda semua. Pak Luhut, apakah saya tidak salah menyebut umur Anda? Ya, saya 77 tahun. Masih muda. Baik, silakan duduk Pak Luhut. Kita bicara tentang nilai kehidupan. Kemudian tentu Anda dengan perjalanan hidup yang menurut saya tidak semua orang bisa melaluinya. Pernah di militer, sukses. Kemudian Anda di birokrasi, di pemerintahan juga sukses. Menjabat beberapa menteri, kemudian Menko, dan sebagai pengusaha Anda juga sukses. Tidak semua orang bisa seperti Anda, tapi tentu ada nilai yang kita bisa dapatkan hari ini untuk diri kita masing-masing. Jadi tentu sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita anak-anak yang hadir di sini dan siapapun yang menonton acara ini dimanapun itu juga. Tapi saya akan mulai dengan isu Anda ingin berhenti berada di pemerintahan. Mungkin enough is enough, ya. Nah, bisa cerita apa yang menjadi alasan Anda untuk tidak ingin lagi atau tidak mau lagi atau mundur dari pemerintahan siapapun nanti yang akan mengajak Anda. Apa betul itu? Ya, terima kasih ini untuk Bung Andi. Di Facebook saya selalu buat dari beberapa tahun lalu. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ya kita harus tahu waktu kita. Jadi jangan kita memaksakan sesuatu yang ya sudah about time gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga percaya jangan kita pernah merasa tanpa diri kita lantas nggak jalan gitu. Pasti ada yang gantiin. Karena alam ini sudah demikian. Jadi yang penting ya kita sebisanya begitu kita menjabat menyiapkan siapa nanti orang-orang yang bisa untuk meneruskan pekerjaan itu dan harus lebih baik. Nah itulah saya kira satu buat saya pribadi, Bung Andi cita-cita. Jadi kalau saya sukses nanti berapa deputi-deputi saya ini menjadi pejabat-pejabat tinggi di negara ini, itu saya pikir satu sukses story buat saya karena dia akan bisa memberikan kontribusi yang bagus pada
keberlanjutan pembangunan ini. Baik, sekarang masuk kepada apa yang saya sudah ceritakan tadi tentang speech Anda ya, atau pidato Anda, atau pesan yang Anda sampaikan yang Anda namakan Mystery of Life. Bisa berbagi, kenapa Mystery of Life ini menurut Anda penting waktu itu untuk disampaikan? Ya sebenarnya kita kadang-kadang hidup itu suka, ya masih muda ya, kalau sekarang saya sudah banyak sekali berkurang. Tapi Anda yang muda-muda, kadang-kadang mungkin jengkel, kemudian frustrasi. Kenapa saya lebih baik dari si Polan, si Badu, kok saya tidak lebih baik dari dia, begitu. Itu banyak. Tapi dalam perjalanan hidup saya menengok ke belakang, Tuhan itu sudah ngatur hidup kita kok. Jadi tidak perlu terlalu galau. Kalau kita ada naik turun, ya that's life. Tidak bisa dihindarin itu. Oleh karena itu, saya selalu bilang sama orang yang kerja di sekitar saya, kita boleh nggak suka, tapi jangan dendam. Jangan pelihara dendam kebencian itu di hatimu. Karena itu nggak akan bagus. Itu backfire pada dirimu. Saya nggak pernah terbayang pada hari ini. Anda bisa bayangkan nggak, saya lulus dari Akademi Militer tahun 70. Saya terjun di tim-tim loh. Saya pagi-pagi, masih jam berapa pagi di Halim, kita berangkat ke Madiun. Saya di Madiun, saya di brief oleh ada satu orang pakai baju kaki, baju warna kaki. Dia bilang, kalian dengar, besok pagi kalian akan terjunkan di tim-tim. Kalian akan berebut Kota Dili, dan saya tahu pasti ada yang gugur di antara kalian gitu. Saya dalam hati saya, ini orang ngarang aja nih. Saya nggak tahu siapa dia. Yang kemudian saya tahu Benny Murdani namanya, dia Mayor Jenderal. Dia sudah meramalkan di antara kami yang gugur, dan besoknya kami terjun, komandan saya gugur, Mayor Ratang Sutresna. Anak buah saya 8 gugur. Yang malam itu saya masih bicara sama mereka. Itu nggak bisa dibohongin, bahwa ya mereka tuh gugur. Ya, saya masih hidup. Dan itu bagian daripada hidup kita, yang kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak saya, kenapa dia, gitu. Tapi ya itu bagian hidup, dan saya berutang untuk itu. Jadi buat kalian yang muda-muda, nggak usah pernah ada perasaan putus asa, buat baik aja. Itu saya berkali-kali sampaikan, doa yang terbaik itu berbuat baik, apa saja, sesuai kemampuanmu, tidak ada yang lain. Kamu berdoa di gereja segala macam, dengan segala macam sampai berbusa mulutmu itu, kalau kau keluar dari gereja itu kau tidak berbuat baik, malah kau mencederai orang, untuk apa? What is the value of this? Itu yang membangun kredibilitasmu. Pintar satu hal, ya, pintar itu satu hal. Tapi how do you set up your team, how do you build up your credibility, itu another hal. Jadi saya titip pada kalian, ini pesan saya sebagai orang tua, bangun kredibilitasmu, trust. Kalau kau berteman, ya bangun trust di antara temanmu. Itu pesan saya sama cucu saya, sama anak-anak saya, sama anak buah saya. Jadi buat saya, Mystery of Life itu, saya sekarang hari ini di sini, padahal saya ingat, di tim-tim itu Desember 25, hari Natal itu, tahun 75, kami tembak-tembakan terus sampai tidur berapa malam. Sampai kami masuk merebut Aliu pada akhir Desember tahun 75. Kok saya bisa di sini gitu loh. Saya masih umur 77. Saya melihat teman-teman saya hampir tiap minggu sekarang. Saya terima WA dari grup kami itu, teman saya di rumah sakit begini, saya suka tunjuk sama Firman itu. Dia enggak bisa bikin apa-apa. Dan itu saya urusin mereka. Kenapa? Saya satu telepon saya saja kan bisa membantu dia. Kenapa saya tidak telepon? Ternyata saya coba telepon itu semua rumah sakit yang saya telepon minta tolong, semua senang hati. Saya cari tahu kok kenapa. Gara-gara COVID. Mereka merasa saya bantu rumah sakitnya dulu, begitu saya minta tolong kau lihat dulu ini ada teman saya nama si ini, bisa nggak kau bantu? Kalau nanti perlu bantuan uang, saya bantu lagi, tolong kau obatin.
Itu semua bantu. Apakah saya rugi dengan satu telepon itu? Tidak. Ada anak buah saya di kantor bilang, Bapak ini terlalu terima semua orang, telepon semua orang, bantu ini. Saya bilang, dengar ya, saya bilang. Dengan satu telepon saya, mungkin bisa menyelesaikan membantu dia dan satu keluarga. Apa repotnya sih gitu? Apa repotnya? Kenapa Anda tidak ringan tangan bantu orang lain? Kenapa hanya ngomong-ngomong bikin bilang baik, kita berdoa ke sorga? Kenapa kita hanya ngurusin sorga aja? Urusan dunia inilah, lihat. Jadi, Bung Andi sebenarnya hidup itu, ya mystery of life saya katakan itu, saya nggak pernah kurang. Ya kenapa saya nggak mati-mati di sana gitu? Anda nggak bisa bayangin mungkin saya perwira yang banyak tembak-tembakan di situ. Pangkat saya Letnan 1. Pesuruh saya, caraka saya, namanya Durman. Namanya Durman. Tiba-tiba saya baru tahu setelah sekian lama saya cari, dia ada tinggal di Pandeglang. Rumahnya tidak ada. Rumahnya very, very simple gitu. Saya bilang kok enggak adil banget gitu loh. Saya suruh anak buah saya cari dia, anuin rumahnya itu supaya dia tinggal layak. Apa yang mau saya sampaikan? Buatlah semampu kamu, apa saja baik itu. Apa saja. Paling tidak kamu tidak ganggu dia, itu udah buat baik. Paling tidak kau tidak mencerai dia, itu buat baik. Saya nggak pernah tahu saya sakit. Kalau saya kuat sekali. Saya nggak tahu. Doa saya cuma satu, Bung Andi. The Father, the Son, and the Holy Spirit, itu aja. Heal me. Karena ya udah diambang begitu. Jadi saya sampaikan pada Anda, apa saja doamu, caramu berdoa, Tuhan itu kan dengar. Tuhan itu tahu. Kan maha semua. Ya berdoa aja menurut kemampuanmu. Ya Tuhan kehendakmu jadilah, itu aja. Saya ngalami hampir saya crash helikopter di Lampung, sudah panik semua kita di heli, doa saya hanya satu saja. Tuhan kehendakmu jadilah. That's it. Jadi saya ingin sampaikan pada Anda, jangan pernah kita sombong. Be yourself. We are nothing. Kalau Tuhan mau, begini kau jadi. Kalau Tuhan mau, begini kau tempuruk. Begini, semua itu. Pengakuan saya, kesaksian hidup saya buat Anda. Tidak ada. Dan itu pesan saya kepada kalian anak muda. Ini ada di putih saya mana firman ini. Nah ini firman berdiri nih. Nih. Firman ini di putih saya. Dia ekonom. Ya saya sangat tergantung pada dia. Karena semua data-data saya dari Firman. Firman dan tim. Firman yang menyiapkan briefing untuk Presiden Jokowi tiap hari Senin. Karena di pemerintahan itu tidak segampang yang disebut orang. Membuat dirimu kredibel. Jangan pernah mengkhianati perkawananmu. Pak Luhut, jangan sampai kemudian adik-adik kita, teman-teman kita yang ada di sini kemudian mispersepsi tentang kita tidak bisa merencanakan hidup sesuai dengan kehendak kita. Karena ada misteri yang akan terjadi dalam hidup kita di mana kekuasaan yang maha tinggi yang akan menentukan. Tadi Anda bilang apa yang engkau inginkan terjadilah. Kehendakmu terjadilah, bukan kehendak kita sebagai manusia. Tapi apakah itu berarti kemudian kita tidak bisa atau tidak boleh merancang atau merencanakan hidup kita? Ya enggak lah, kita rencanakan hidup kita lah. Dan kita berdoa, dan harus realistis, jangan kita jadi frustrasi. Saya bermimpi dari kecil, waktu RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58, saya masih kecil. RPKAD itu Ya, Kopassus ya? Kopassus. Saya bilang saya harus jadi Kopassus. Harus jadi RPKD, dan saya harus punya pasukan elit. Itu yang saya buat di Tasmen 81 dengan Pak Prabowo. Itu that's my dreams. Saya kerjain, saya berdoa, tapi saya share pada Anda, apapun mimpimu itu, jangan lepas kau dari doamu. Jangan lepas kamu dari doamu. Be professional. Kamu jangan pernah rendah diri, tidak pernah. Jangan. Gak ada, mereka tuh gak lebih hebat dari kalian. Percaya sama saya. Kalian tuh hebat-hebat. Kadang-kadang kita suka lihat asing itu apa. Saya nggak pernah.
Nggak pernah sekolah mereka juga nggak lebih baik dari kami kok. Biasa-biasa aja. Tapi kita kadang-kadang tidak punya karakter yang kuat. Terus lemah. Kita nggak tahu kok Tuhan itu mau apa buat kita. Tapi yang pasti dia memberikan terbaik buat kita. Apa itu? Kita nggak tahu. Kau kerjain aja dengan baik. Ayah saya kan hanya supir. Ayah saya itu supir bus loh. Ayah saya supir bus si Bual-Buali itu kalau di kampung itu. Kalau ibu? Ibu saya itu SR pun tidak tamat. SR itu SD teman-teman. Ya. Itu pun nggak tamat. Nggak tamat ibu saya. Jadi artinya apapun latar belakangmu, kamu bisa jadi somebody. Apa saja. Gak usah pernah ragu itu. Ya kau berdoa aja, berbuat baik, udah. Jangan pernah ragu itu. Nah Pak Luhut, Anda beberapa kali bilang kalau apa yang kita impikan itu tidak terwujud dalam diri kita, dalam kehidupan kita, jangan frustrasi. Apa makna dari kalimat Anda ini? Ya kalau kita frustrasi kan energi kita jadi energi negatif. Ya, buat apa? Ya, kalau sekarang saya memang lebih nggak ada yang saya frustrasikan basically today karena semua apa yang saya lihat tuh jalan, ya ada penlambat sedikit-sedikit, pengalaman saya mengatakan just move. Tapi yang lalu masih muda, kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak? Semua tuh ada waktunya. Kalau belum waktunya sudah. Yang penting kau kerjakan dengan baik, kau rencanakan dengan baik, kau niatkan dengan baik. Itu aja. Tidak ada yang nggak akan jalan. Apa itu? We don't know. That's a mystery of life. Nobody can predict. Gak ada yang bisa. Jadi kata orang bijak teman-teman, kalau kereta itu tidak berhenti di stasiunmu, artinya itu bukan keretamu. Ya. Tunggu kereta berikutnya. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya kembali ke belakang ke acara Idea Fest waktu itu yang membuat saya sampai hari ini terkesan dan saya ingin Anda membagikan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Anda di dalam acara itu tentang khianat, berkhianat. Anda tekankan kepada anak-anak muda hari itu, hei anak-anak muda, adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta, cucu-cucuku tercinta, jangan pernah kau berpikir untuk mengkhianati bangsamu sendiri. Apa makna dari statement ini? Ya tadi saya bilang Bung Andi, yang gugur anak buah saya itu berapa banyak sih? Di mana keluarganya itu? Bagaimana keluarganya juga nggak semua saya tahu. Banyak yang tidak sadar itu ada satu tekad buat saya. Saya tidak akan pernah mengkhianatin mereka dengan berbuat sesuatu yang mencederai yang kalau kami bilang nama, derajat, dan kehormatan Korps Baret Merah kami itu. Tidak akan saya lakukan itu. Itu janji saya pada diri saya. Saya tidak manusia sempurna, banyak kurang saya. Tapi saya bertekad dalam hidup saya tidak ingin memalukan anak-anak buah saya yang telah gugur. Atau mungkin masih ada yang hidup sekarang ini. Dengan membuat perbuatan tercela di dalam pemerintahan, di dalam saya menjabat. Saya bilang, I promise to you, I'm not gonna do that. Dan itu tekad. Banyak orang pikir tidak main-main. Karena ya itu janji saya pada diri saya. Saya mau capai apa lagi? Dan saya titip itu. Kamu harus setia berteman. Ya boleh kau beda pendapat, bukan tidak boleh beda pendapat. Tapi kau jangan pernah hianati janjimu. Kalau kau sudah janji, and you deliver what you promise. Itu yang menurut mereka saya kredibel. Karena apa yang saya sudah janji dengan pemerintah saya bernegosiasi, saya pasti deliver. Dan saya akan urus sampai titik sampai selesai. Dan mereka tahu itu. Sehingga waktu saya sakit, itu mereka berebut bantu menawarkan pengobatan ke saya. Sampai hari ini. Jadi saya ingin titip pada kalian, kau membuat dirimu kredibel. Jangan pernah mengkhianati perkawananmu, persahabatanmu, hanya karena jabatanmu. Hanya karena sesuatu. Ini kesaksian saya sama kalian. Apa yang Anda maksud dengan berkhianat? Ukuran khianat itu apa? Ini kan seperti Sabta Marga kan, jadi sumpah setia kita ya, kan ada ya. Jadi ya saya misalnya pernah satu peristiwa, saya yang ngangkat saya adalah Gus Dur untuk jadi memperindak, yang saya tolak 3 kali.
Tapi akhirnya saya jadi memperindak. Dan kemudian beliau menaikkan pangkat saya. Kemudian satu ketika beliau diturunkan. Terus ada yang minta saya supaya saya menteri yang pertama besoknya turun. Resign gitu. Saya bilang sama senior saya ini, kenapa? Kenapa Bang gitu? Yang angkat saya ini Gus Dur, yang menaikkan pangkat saya Gus Dur. Salah apa Gus Dur? Tidak melanggar konstitusi, tidak juga ada korupsi, tidak ada pelanggaran apa-apa, jadi kenapa diturunkan gitu. Lah kenapa saya harus turun? Saya bilang saya tidak akan mundur. Ya biar aja karam sama-sama. Karena saya bilang saya nggak ingin orang mengatakan bahwa kakekmu itu, bapakmu itu mengkhianati atasannya. Saya bilang tidak akan bisa. Dia bilang, Hud, kamu nanti kalau enggak ini, saya bilang Bang, kalau karena itu saya nggak dipakai ya sudah, tidak apa-apa. Jadi Anda disuruh mundur untuk menyelamatkan diri, Ya, tapi Anda menolak. saya bilang untuk apa gitu. Tapi keputusan saya itu, saya pikir sampai hari ini tidak pernah saya sesalin. Walaupun saya tidak jadi menteri lagi. Tapi justru itu menurut saya lihat flashback. Saya jadi pedagang, bukan karena saya sudah berhenti menteri, saya pedagang, dan saya sukses banget. Saya pikir jalan Tuhan, kan lagi mystery of life. Kalau tidak, bagaimana saya military professional? Saya ini instruktur loh. Instruktur terjun Di bebas, militer. instruktur anti teror, segala macam saya kualifikasi instruktur. Saya dilatih di British SAS, saya dilatih di Special Forces Amerika, hampir tidak ada yang seperti saya. Maaf ini saya bukan cerita mau sombong nggak, don't get me wrong. Hanya saya ingin latar belakang cerita. Jadi apa yang saya nggak punya gitu. Tapi saya pikir ya enggak, saya nggak mau, biar aja. Gitu. Kalau saya harus ya nggak dipakai ya sudah. Dan tidak pernah saya sesalin itu. Nah itu saya bilang sama cucu saya, kamu jangan pernah mengkhianatin atau tidak merasa terima kasih pada orang yang pernah menolong kamu. Atau orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Ingat itu. That's my message to my children and my grandchildren. Jangan pernah kamu take it for granted orang buat baik pada kamu dalam hidupmu. Banyak sekali di pemerintahan itu peraturan-peraturan yang kita buat tanpa sadar ataupun mungkin sadar yang mengikat diri kita sendiri. Sebagian orang menganggap pengkhianatan itu ketika seseorang ditunjuk pada jabatan tertentu. Ini kita bicara di pemerintahan, karena disitulah sebenarnya sumber power itu. Dan kemudian dia korupsi. Apakah ini bisa diartikan bahwa dia berkhianat pada negara? Ya menurut saya ya bukan hanya sekedar pengkhianatan sebenarnya. Kalau sampai pejabat negara seperti itu mestinya harus tindak tegas. Jadi saya dulu waktu Menko Polhukam, saya tidak setuju sebenarnya dihukum berapa tahun di penjara. Di hukuman sosial itu lebih bagus. Kalau dia korupsi, ya tidak boleh punya paspor 20 tahun, dia tidak boleh punya mobil pribadi dan seterusnya. Dan kalau dimiskinkan Anda setuju waktu saya itu? setuju. Sekarang saya waktu saya Menko Polhukam di TPPU dimasukkan dalam tindak pidana pencucian uang. Tapi menurut Anda kenapa sulit sekali undang-undang untuk pemiskinan koruptor ini Ya, disahkan jadi undang-undang ini? ya terlalu banyak kepentingan menurut saya ya, dalam itu dan kita harus berani. Menurut saya harus berani. Anda sendiri, Pak Luhut, Anda kan punya begitu banyak jabatan dan kekuasaan, kadang di waktu tertentu menjadi satu di situ. Bagaimana Anda kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik of interest? Apalagi ya kalau kita bicara nih, kenyataan ya teman-teman juga tahu bahwa banyak juga pejabat yang pengusaha memanfaatkan jabatannya untuk menggolkan urusan-urusan perusahaannya. Di sini kan pasti ada konflik of interest. Nah, Anda sendiri bagaimana menjaga di tengah jabatan Anda yang kadang menumpuk jadi satu? Ya, saya kan malu sama Firman nih, sama Singgi, sama Seto. Pastilah mereka tahu kalau saya main-main. Ya,
rasa malu itu kuat. Satu. Yang kedua, saya beruntung istri saya juga orang yang sederhana. Yang ketiga, saya memang sudah cukup hidupnya dan saya merasa apalagi sih gitu. Ya, jadi kita harus bisa setup kita punya dahaga kekuasaan, dahaga kekayaan. Kalau kita bisa memanage tadi appetite kita tadi, saya pikir mesti tidak ada masalah. Dan itu saya terus terang kan powerful banget. Apa aja yang saya nggak bisa buat. Tapi sampai hari ini rasanya saya belum pernah, karena saya selalu bilang sama mereka ini, listen, apapun yang kita buat itu no conflict of interest. Jadi kita bikin proses pengambilan keputusan, tanya legalnya ada, ini benar-benar, setuju, bagus, udah jalan. Karena begini, banyak sekali di pemerintahan itu peraturan-peraturan yang kita buat tanpa sadar ataupun mungkin sadar yang mengikat diri kita sendiri. Kemarin saya tadi di mobil saya baru bilang Firman itu, mau apa peraturan kita dapat loan dari World Bank ya, itu 50 triliun. Tapi kita bikin peraturan di salah satu kementerian, sudah tenornya lebih bagus, grace periodnya ada, bunganya lebih rendah, kita jadi nggak bisa narik loan ini. Lalu saya bilang kenapa? Dia bilang ini begini. Saya bilang loh, kamu harus berpikir solusinya apa. Solusinya apa? Sebab kalau kamu harus minjam di luar, tenornya sudah lebih singkat, grace period tidak ada, interestnya lebih tinggi, kan negara dirugikan. Ini lebih murah. Hal-hal semacam ini banyak tidak berani diputuskan. Ini banyak sekali. Rapat kemarin saya putusin aja. Saya tanya legalnya bisa, ya sudah putus. Jalan. Kita dapat dari World Bank. Itu kita gunakan tadi untuk lokal konten, untuk pembangunan macam-macam tadi. Jadi semacam ini keberanian itu harus datang dari kita sendiri. Dan dari kita juga harus lihat, kamu punya kepentingan pribadi nggak di situ? Kalau nggak ada ya tancap aja. Kenapa mesti ragu? Jangan pernah ragu-ragu. Kalau kau sudah yakin bahwa itu benar dan untuk kepentingan Republik, dan kau tidak ada tadi kepentingan pribadi di sana, kau tanya legalnya benar, ya sudah. Itulah decision making proses tadi. Decision making proses itu memang menjadi susah kalau kita punya kepentingan pribadi. Tapi kalau kita punya data, saya tanya si Firman sama Seto sama si, ini kalau ini gimana nih datanya? Ini begini, ini Pak. Jadi mungkin nggak ini? Mungkin. Apa cara bertindak kita? Ini cara bertindak pertama. Cara bertindak kedua apa? Ini. Apa untung ruginya? Ini. Saya wargaming kan. Saya tanya legal, ini bisa nggak dari aspek legal? Karena yang diaudit itu adalah aturan yang kita buat, kita comply tidak pada aturan itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya kalau kita kerja benar. Yang menjadi masalah adalah tadi kita, kepentingan pribadi kita pun kita sertakan di dalam itu. Jadi sebenarnya pemerintahan itu menurut saya, Anda tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu juga takut untuk OTT apa segala macam, sepanjang Anda melakukan pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kekuasaan yang begitu besar, ya tidak semua orang tentu punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu keserakahannya. Anda kan bilang tadi ada batasnya, kita merasa ya cukup adalah cukup ya. Tapi bagaimana Anda memegang prinsip untuk bisa tahu kapan waktunya cukup? Kan semua teman-teman di sini sudah mulai berpikir, aku pengen jadi kaya raya, punya uang banyak. Jangan gara-gara nonton acaranya Pak Luhut kemudian kita jadi miskin semua ini. Jadi apa batasan yang Anda pakai untuk menentukan enough is enough? Sebenarnya ya menurut saya, ya saya beruntung ya, istri saya ya suka mengontrol saya juga gitu loh. Ini pengakuan yang menyenangkan hati saya. Karena saya juga karena ini begitu. Kalian yang belum menikah atau mau nikah, carilah istrimu yang bisa ya team up dengan kamu gitu loh. Karena itu penting, jangan istri. Pak Luhut hati-hati ngomong. Ini jangan sampai banyak yang putus gara-gara omongan ini. Nah, serius, saya ini serius buat kalian. Jadi memang istri itu menurut saya itu sangat besar pengaruhnya dalam hidup kita. Ya saya ini
sharing buat kalian, itu kalian punya hak untuk semua. Tapi apa yang saya alami, saya menikah 53 tahun dengan perempuan yang sama. Sampai hari ini? Sampai hari ini, ya. Jadi, ya, sejak saya di Kopassus dulu ya, istri saya ya itu. Istri saya hamil, dia sekolah di UI, kemudian dia buat penelitian, dia kan ilmu sosial ya, di UI sampai ke Priok segala macam, naik sepeda motor, ya kami dari menata hidup itu dari bawah. Tunggu dulu, artinya sebenarnya yang hebat itu istri Anda? Ya, itu benar itu. Kalau gitu saya salah mengundang orang ini ya. Ya, kalian carilah partner yang baik. Ya, cari partner yang baik. Kalau yang belum nikah, ya istri yang bisa beri masukan pada Anda. Ya, apalagi nanti kau makin tua, istri kau tuh makin cerewet juga itu. Tunggu dulu, ini acara kok jadi acara nasihat perkawinan. Tapi saya percaya itu. Saya pribadi saya percaya sekali ya. Kalau kita memilih pendampingan tepat, hidup kita akan lebih dimudahkan ya. Sukses akan lebih cepat, begitu ya Pak Luhut ya. Ya kalau karena menurut saya ini buat kalian lagi yang muda-muda. Doa istri itu doa yang paling manjur menurut saya. Karena istri itu kan belahan jiwanya kan suaminya. Istri itu loh. Ibu kita kan sudah nggak tahu di mana ya ibu kita. Udah banyak urusannya. Tapi istri kita yang day to day, perempuan yang melahirkan anak kita, dia ingin suaminya itu sejahtera, sehat, baik-baik, selamat. Itu aja doanya itu. Tunggu, itu kan nasihat buat istri. Lalu suami nggak ada nasihat? Ya, istri, laki-laki itu kan maaf kalau di tentara itu, ya maaf baru dia tidur sama istrinya, tahu-tahu dia tugas, dia pulang anaknya udah lahir gitu kan. Jadi itu banyak kejadian. Jadi yang kita ini ya merasa berdosa dalam konteks istri saya pas hamilnya pas saya nggak di samping dia. Itu banyak kali kami di Kopassus itu seperti itu. Jadi menurut saya ya saran saya buat kalian anak muda, be yourself. Indonesia ini akan jalannya bagus. Saya sangat optimis Indonesia ini akan baik ke depan. Tapi ingat, kekuasaan itu tidak akan selamanya ada. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda sekarang hebat, ya sepanjang hebat. Enggak, saya sekarang nih kan hebat nih katanya nih. Ya besok lusa saya sudah siap bahwa saya enggak hebat lagi. Saya udah bilang sama Pak Firman, Man, kamu nanti siapa tahu jadi pejabat tinggi, setok kamu, ya nanti saya yang datang telepon kalian, saya izin menghadap gitu. Tolong diangkat lah ya. Ya tolong diangkat lah teleponnya gitu. Jangan pernah kita merasa bahwa tanpa kita barang ini nggak jalan gitu. Without you, dia akan jalan aja itu. Jangan pernah kau merasa bahwa kau itu yang paling penting, never ever. Itu yang bikin kau frustrasi nanti. Saya nggak bisa berbohong kepada orang-orang dekat saya, nggak akan bisa saya bohong. Dia tiap hari ada dekat saya kok. Bagaimana saya nggak malu ngomong sama Firman, sama Singgih, kalau saya ya terima-terima duit dari mana atau saya bikin bisnis dari mana, ya pasti tahulah dia. Apalagi saya bicara sama kalian seperti ini, masa saya nggak punya harga diri? Dalam hatinya dia lah, kau ngomong aja kau di situ gitu, kan bisa gitu. Nah, ada kalimat atau pernyataan Anda yang sampai hari ini mengganggu pikiran saya ya. Saya setuju dengan Anda, tapi saya tidak yakin apakah adik-adik kita yang ada di sini atau semua yang nonton acara ini memahami itu. Tentang kepandaian, ilmu pengetahuan versus etika dan moral. Anda berkali-kali bilang, percuma kita pandai sambil menunjuk otak. Saya nggak tahu otak ada di mana. Kemudian kita menafikan hati kita, nurani kita. Nggak ada artinya kepandaian, ilmu pengetahuan tanpa adanya hati. Apa maksud Anda? Coba bisa ceritakan ke teman-teman ini. Ya saya selalu bilang nih sama generasinya Firman ini, saya bilang kita ini harus bekerja dengan hati gitu.
Kalau otak itu, pintar itu banyak. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Itu pintar banyak. Tapi apakah kau bekerja dengan hatimu, dengan kesungguhanmu, dengan betul-betul kau ingin mengabdikan sesuatu untuk berbuat baik, itu kadang-kadang yang ragu. Kau terus pengen berbuat, ya untuk sesuatu yang kau harapkan untuk kau dapatkan dari situ. Jangan gitu, ya just do it dengan baik, karena itu tugas kamu, kau ditugaskan untuk itu. Jadi orang kadang-kadang hanya bicara 2 kali 2, 4. Orang lupa 4 itu bisa juga 5 kurang 1. Jadi banyak variabel-variabel lain yang bisa terjadi di sana. Jadi saya titip pada Anda juga, ya jangan pernah merasa bahwa tanpa kamu lantas gedung ini nggak akan berdiri lagi. Kita nggak ada semua ini, jalan juga nih Tarumanegara ini. Ya, jalan aja. Jadi yang penting apa dalam era kita kerjakan dengan benar dan dengan baik, dan kita berikan contoh. Karena saya nggak bisa berbohong kepada orang-orang dekat saya, nggak akan bisa saya bohong. Dia tiap hari ada dekat saya kok. Bagaimana saya nggak malu ngomong sama Firman, sama Singgi, kalau saya ya terima duit dari mana, atau saya bikin bisnis dari mana, ya pasti tahulah dia. Apalagi saya bicara sama kalian seperti ini, masa saya nggak punya harga diri? Dalam hatinya dia lah, kau ngomong aja kau di situ gitu, kan bisa gitu. Saya nggak mau begitu. Saya punya kebanggaan juga. Pak Luhut, saya nggak tahu apakah Anda mengikuti atau tidak. Ya, ini berkaitan dengan nilai. Di media sosial ini, kita lihat bagaimana anak-anak muda flexing, ya, pamer kekayaan, menunjukkan bahwa harta itu adalah hal yang utama. Sehingga banyak teman-teman di kampus, di luar sana, anak-anak muda yang merasa bahwa ukuran sukses itu materi. Berapa banyak mobil mewah yang kita punya, berapa harga rumah kita, kemudian tentu status dan bagaimana kita membelanjakan uang kita secara luar biasa dengan naik pesawat yang mewah, kemudian bahkan punya pesawat juga dan hotel-hotel mewah. Jadi ukuran nilai itu akhirnya materi. Apa Anda mengikuti tren yang ada terjadi sehingga kita kehilangan pegangan? Mana yang harus kita dahulukan? Harta atau kemudian kebahagiaan? Apakah kebahagiaan identik dengan harta? Saya nggak tahu pandangan Anda soal ini. Ya, saya itu benar sekali ya, saya lihat. Istri saya itu sampai hari ini, kalau dia ke Medan, dia masih naik ekonomi kelas itu. Saya tanya dia, Mam, kamu ngapain sih? Duitmu kan ada gitu. Dia bilang, ya saya kalau terbang saya bisa menghemat berapa, saya bisa kasih orang lain. Simple as that. Padahal istri saya umur 75 tahun. Jadi, ya nilai-nilai semacam ini menurut saya gimana ya? Ya dibangun dari kecil. Kami bukan orang miskin, kami cukup hidup bagus. Ya, saya juga punya cukup uang. Tapi nilai-nilai itu tadi menurut saya penting. Anda lihat anak cucu saya, ya semua naik ekonomi kelas kalau umur 2 jam terbang, 3 jam. Kalau long haul ya dia naik bisnis kelas. Ya kita coba itu. Dan kemudian tidak ada yang, kalau Anda lihat istri saya sekali-sekali lihat, tidak pernah pakai tas-tas yang branded begitu, biasa aja. Jadi dia bilang apa bedanya sih? Gitu. Jadi sebenarnya value ini perlu dibangun oleh keluarga-keluarga sendiri, karena ketahanan itu sebenarnya datang dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga baru tuh ketahanan sampai kepada tahanan nasional. Jadi kalau dalam rumah tangga kita juga kita nggak bisa bangun untuk hidup apa adanya, repot juga. Saya juga menikmati hidup kok, apa enggak? Jadi ya orang pamer mobil apa sih, mobil saya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak pernah ganti. Itu aja. Dan bedanya apa? Saya udah pernah naik mobil yang mahal-mahal, sama aja. Jadi akhirnya tidak isu lagi. Fungsi daripada suatu barang yang kita perlukan tadi. Itu aja yang menjadi nilai buat kita. Dan ke cucu saya bicara, kalian anukan itu. Cucu saya V itu ya sama, kemana-mana ekonomi kelas. Noah begitu juga, Bara begitu juga. Jadi saya coba untuk mendidik mereka untuk memakai nilai-nilai yang berlaku umum. Dan saya kira kalian bisa, tidak ada yang nggak bisa. Baik, iya.
Tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tapi apakah itu berarti Anda bahagia? Saya sangat bahagia, Bung Andi. Saya tuh menikmatin betul karena saya lihat anak cucu saya baik-baik. Ya. Kita begini ya, there is no perfect family ya. Ingat, there is no perfect family. Nggak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi kita kesempurnaan itu di mana ya? Kesempurnaan itu di sorga aja lah. Ya, kapan kau mau ke sorga ya? Nanti dulu, jangan dulu sekarang gitu. Jadi kalau saya ya gimana ya? Kita syukurin aja apa yang kita ada di sekitar kita hari ini. Syukurin aja. Nikmatin aja apa yang bisa kita nikmati. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Saya bilang tadi mystery of life. Apa saja bisa terjadi sama kita. Yang kita predik hanya begini, kadang-kadang beyond imagination kita. Jadi jangan pernah kita bercemburu berlebihan terhadap sukses story orang lain. Anda mungkin ada sukses story yang terlambat, kita nggak tahu. Saya pernah menangis. Dulu saya bilang, Tuhan kamu nggak adil gitu loh. Kok saya berhenti jadi menteri, padahal harapan saya dulu dengan menteri saya dapat fasilitas apa gitu. Tapi itulah mystery of life. Ternyata karena saya berhenti, saya harus berdagang. Karena saya harus berdagang, saya jadi punya uang. Punya uang yang sampai hari ini uang saya itu menurut saya cukup banyak. Baik, tadi kita bicara etika dan moral di dunia pendidikan. Anda kan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi di tepi Danau Toba di kampung Anda itu ya. Boleh tahu nggak urusan etika dan moral apakah menjadi bagian yang penting dalam pendidikan di tempat Anda itu? Ya. Jadi saya dirikan ini dulu foundation itu 22 tahun lalu. Tujuannya? Tujuan saya itu sebenarnya gini. Kan di kampung saya itu di Danau Toba itu banyak sekali kemiskinan. Peta kemiskinan sana kan tinggi sekali. Dan orang yang pintar banyak. Tapi nggak mampu pergi ke sekolah yang bagus. Kalau dia mampu pasti bagus-bagus ke ITB, kemana gitu. Tapi banyak yang tidak gitu. Jadi saya dengan sepakat dengan istri saya, kita bikin aja coba mah gitu. Kita bikinlah sekolah itu. Institut Teknologi Dell. Gitu. Dell itu dari bahasa Hebrew sebenarnya, Ibrani sebenarnya itu satu langkah ke depan gitu. Oh itu bukan inisial Anda dan istri ya? Ya kemudian diplesetkan Del itu jadi Devi Luhut ya. Jadi orang tanya kenapa kau bikin di situ? Karena kan orang datang 22 tahun yang lalu, Bung Andi, pesawat terbang aja belum ada ke situ. Itu mesti naik mobil 5 jam dari Medan. Tapi saya pikir-pikir, kalau di Jawa dibuat atau di Medan buat, ya what's the point? Kalau di situ memang orang miskin dan ya langsung kepada masalah gitu. Tapi kan jadi cost kan. Dan memang mimpi saya bukan untuk jadi profit center. Memang perpuluhan saya dalam hidup dengan istri saya. Dan kita buat, dan kami buat SMA Unggul. Sekarang SMA Unggul itu, Bung Andi, itu ya salah satu terbaik di Indonesia. Lulusannya sekarang ada di Princeton, PhD program, ada di Northwestern, ada di Chicago, ada di Emory. Ini anak-anak di tepi Danau Toba yang Anda sebutkan ini? Dan bisa itu, sampai ke situ? Yes. Dan itu straightforward, summa cum laude. Dan itu sekarang menjadi bagian dari ini Firman yang yang lagi ngerjain ini Firman lagi Firman. Karena kami mau membuat sekarang dengan Pak Prabowo itu SMA unggul 17 ya, 20 seluruh Indonesia. Ini jadi prototipenya. Ya, ini jadi prototipe. Percontohan ya. Prototipe. Ini boarding high school. Jadi matematik terbaik se Indonesia sekarang ada di kampung ini. Wah, boleh juga. Tunggu, ini mulai sombong ini. Ya, sombong anak kampung lah. Ini udah mulai sombong saya lihat. Jadi matematik terbaik ada di sana. Jadi saya dengan Prof. Yohanes, dengan Prof. Ben, kita mainkan gasing itu, matematik untuk gasing itu.
Dan itu kita eksperimen, dan itu jalan. Sekarang saya buat dengan Tsinghua, dengan Beijing Genomic Institute, itu kerjasama umbrella-nya High Level Dialogue Indonesia-China, itu research center untuk genomik. Yang research center anak-anak kampung ini. Anak-anak kampung ini. Dan sekarang mereka ada di Shenzhen, itu ada saya kirim 10 orang, itu ada berapa orang langsung ngambil S2, mau ngambil S3, dan mereka tuh membuat ada satu area saya bebaskan berapa ratus hektar untuk tadi research center genomik. Jadi nanti pertanian hortikultura akan ada di sana. Dan itu jalan sekarang ini. Artinya kalau kita mau dan kita berdoa, nggak ada yang nggak bisa itu. Nggak ada yang nggak bisa. Nanti ada Bung Andi bisa pergi lihat nanti di sana bagaimana sekarang peta kemiskinan itu membaik karena pertanian sudah kita majukan mulai sehingga penerimaan rakyat itu lebih banyak. Baik, itu uang Anda sendiri ya? Ya. Dan saya mau saksi juga. Saya pernah menangis. Dulu saya bilang, Tuhan kamu nggak adil gitu loh. Kok saya berhenti jadi menteri, padahal harapan saya dulu dengan menteri saya dapat fasilitas apa gitu. Tapi itulah mystery of life. Ternyata karena saya berhenti, saya harus berdagang. Karena saya harus berdagang, saya jadi punya uang. Punya uang yang sampai hari ini uang saya itu menurut saya cukup banyak. Jadi ya saya bilang ya itu tadi Tuhan itu sudahlah. Alam itu ngasih kita kok semua. Baik. Saya belum tentu mewakili apa yang ada dalam pikiran teman-teman yang hadir di sini ya. Saya kasih kesempatan mahasiswa untuk bertanya di ujung dari diskusi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Singkat aja apa yang ingin Anda tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Vanessa Mafiani, saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2022. Saya ingin bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan boleh? Boleh asal ringkas ya. Ya. Pertanyaan pertama, tadi Bapak Luhut bilang untuk berhenti. Nah, bagaimana kita tahu saat yang pas untuk berhenti itu? Berhenti Untuk misalnya mengejar sesuatu gitu. Jangan serakah. Supaya jangan serakah gitu. Ya, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan effort gitu. Oh, oke. Paham ya Jangan Pak sia-sia Luhut gitu. pertanyaannya. Kedua? Yang kedua itu tadi Bapak bilang sangat penting untuk networking. Apa kiat-kiat yang bisa secara nyata dilakukan oleh mahasiswa gitu? Baik, bagaimana untuk membangun networking itu? Kan ada orang yang introvert, ada orang yang rendah diri, ada yang merasa, wah aku anak miskin, nggak cocok kalau aku datang dan bergaul. Itu bagaimana mengatasi barrier itu? Sebenarnya itu ya menurut saya talenta juga satu, tapi yang kedua kamu sendiri harus proaktif. Ya. Tapi saya bilang tadi knowledge itu, kamu kalau orang lihat nggak ada, dilihat bodoh aja nggak mau orang kawan sama kamu. Lihat kamu ada sesuatu yang dilihat di tempat kamu. Kamu akuntan misalnya, accounting kamu punya accounting itu sangat dibutuhkan di kita. Karena semua pekerjaan saya tidak ada yang tidak saya suruh audit supaya saya tahu masalahnya dari mana. Nah, itu akuntan yang bermain banyak. Jadi kamu ini sangat penting. Nah, bangunlah kredibilitas bahwa kau ada seorang akuntan yang bagus, accounting yang baik, yang bisa saya percaya untuk tadi menghitung ini. Itu kok bisa menjadi satu hal yang penting. Kemudian batas. Kapan harus berhenti? Ya, kapan tadi mau berhenti? Itu kau sendiri yang bisa ngukur. Kapan kira-kira? Jangan kau merasa seperti saya bilang tadi, tanpa kau lantas dunia ini nggak berhenti, atau organisasi itu berhenti, atau perkumpulan berhenti, enggak. Tanpa kamu atau dengan kamu itu tetap akan jalan. Jadi, ya kamu harus lihat. Ya, about time for me untuk cari yang lain atau saya berhenti dari sini. Baik. Penanya dapat buku terbaru dari Pak Luhut ini. Judulnya Luhut Binsar Panjaitan Menurut Kita-Kita. Dan sudah ditandatangani nih ya Pak Luhut ya. Oke, depannya. Nama saya Georgia Sugisandea, saya dari Teknik Informatika. Saya mau bertanya,
Kata Bapak kan kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Namun ketika Bapak ketemu orang di sekitar Bapak yang tidak memegang prinsip yang sama, misalnya korupsi, egois, segala macam, sikap Bapak seperti apa? Harusnya kita seperti apa, kan suatu kebencian tidak boleh kita simpan, bisa backfire kepada kita. Tapi mungkin mereka bisa jadi batu sandungan dalam suatu tim atau hidup. Bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin Firman aja yang jawab, Man, kira-kira. Mas Firman, silakan mewakili. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya beda gitu ya dengan kita. Gitu kan. Tadi kan Pak Luhut sampaikan kita sebisa mungkin jadi orang yang baik, kita punya karakter, kita bekerja sesuai dengan niat kita. Tetapi berdasarkan pengalaman kami bekerja langsung dengan Pak Luhut, jadi kita selalu menghadapi orang-orang seperti itu di dalam pemerintahan. Ada saja orang yang niatnya mungkin berbeda dengan kita gitu kan, goalnya juga mungkin berbeda, caranya juga berbeda. Tetapi selama ini berdasarkan arahan dari Pak Luhut, ya kita tetap teguh saja sesuai dengan yang kita lakukan gitu kan. Selama kita punya dasar, selama kita punya argumen yang kuat, kita didukung oleh data-data gitu kan, niat kita juga tidak ada conflict of interest, secara legal juga jelas gitu kan. Biasanya pun akhirnya kita juga bisa akan tetap leading gitu ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan kita yang tadinya berusaha untuk mencoba menjegal, kemudian punya niatan yang berbeda, tapi ketika kita punya argumen yang kuat gitu kan, akhirnya kita sendiri yang bisa akhirnya berhasil gitu kan. Dan selama ini itu yang kita belajar dan selalu diarahkan oleh Pak Luhut. Demikian. Baik, terima kasih Mas Firman. Jadi udah bisa menggantikan Anda kelihatannya ya di pemerintahan akan datang. Artinya kalau memang Anda jadi mundur itu artinya Anda tidak lagi berada di pemerintahan. Dalam usia 77 tahun, Anda mau ngapain? Baik, Pak Luhut, di akhir perjumpaan kita dengan teman-teman yang ada di sini, tentu ada closing statement, ada pesan yang Anda perlu sampaikan berkaitan prinsip-prinsip hidup Anda. Karena banyak orang bilang, Pak Luhut ini di militer sukses, pengusaha sukses, birokrasi sukses. Apa sebenarnya yang jadi prinsip hidupnya sehingga ditempatkan di mana saja Anda bisa berprestasi? Nah, silakan sampaikan pesan itu. Boleh sehari semalam, kami siap mendengarkan. Ya, be yourself aja. Be yourself, jujur pada dirimu. Ya, jujur pada dirimu. Saya berkatakan tadi, tetap asah otakmu supaya ilmumu tetap baru. Sebab kalau ilmumu habis, nggak bagus lagi, orang ngapain datang ke kamu? Sama aja orang ngapain datang ke saya kalau sudah dia bisa dapat lain. Pasti dia datang saya karena udah capek di yang tempat lain. Jadi Anda harus bisa menempatkan dirimu menjadi tauladan, menjadi source of inspiration untuk apa. Itu aja kau bikin dan kau sehat, nice, good, orang lain selalu berbuat baik dalam perjalanan hidupmu. Apapun itu, bukan soal besar kecil, tapi kamu punya hati tetap untuk berbuat baik. Dan kalau kau lakukan itu, saya percaya kamu akan bisa lebih hebat dari saya, lebih baik dari saya. Atau kamu akan menjadi somebody yang akan direspek oleh lingkungan masing-masing. Sekali lagi terima kasih buat Bu Andi dan buat kalian semua. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan penting untuk Anda sampaikan. Artinya kalau memang Anda jadi mundur itu artinya Anda tidak lagi berada di pemerintahan. Dalam usia 77 tahun, Anda mau ngapain? Ya, saya sudah bicara dengan Pak Prabowo, beliau sudah tanya saya sudah bilang, dan itu juga saran istri saya, artinya ya saya sudah waktunya lah, tidak usah jadi Menko lagi, tapi dalam diskusi kami, Pak Prabowo tetap bilang, Bang, kalau bisa abang membantu advice, saya bilang kalau itu saya mau. Jadi memberikan pendapat-pendapat, jadi economic advisor saya bersedia. Tapi kalau
ya seperti aktif seperti yang lalu, masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi saya pikir saya akan tetap memberikan pikiran-pikiran saya, karena tidak gampang juga. Saya ingin sampaikan sama tidak gampang. Kalau gampang udah beres Republik ini dari dulu. Jadi memang kompleksitas masalah untuk membuat keputusan, mengeksekusi, planning yang bagus-bagus itu tidak sesederhana itu. Dan ya saya akan tetap, saya pikir dengan pengalaman saya yang ada, akan kontribusi dengan cara-cara saya. Nah, Untuk diri Anda pribadi? dan saya terus terang, ya saya akan menekunin research center dan sekolah yang ada di Dell sana. Saya siapin, dan saya pikir itu akan jadi satu institut yang sangat baik karena dia punya fokus pada AI dan fokus pada tadi agriculture. Ya, saya akan banyak berkecimpung di sana. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengundang dua tamu istimewa kita yang hadir hari ini, yang akan menceritakan kisah mereka di lain kesempatan. Karena itu saya panggil Angga Fauzan dan Nisa Sriwayuni untuk hadir di sini. Teman-teman akan nonton juga, ya, nggak usah duduk di sini aja. Nanti kalau duduk lupa berdiri kita ya. Baik, jadi cerita tentang orang tuamu, pekerjaannya dulu. Dulu sebenarnya tadi mirip-mirip sama Pak Luhut, ibu juga dan bapak sama-sama nggak lulus SD, terakhir SD. Kalau ayah sebelumnya kerja sebagai driver, mirip ya sama Pak Luhut tadi. Mendy, terus kalau ibu sebenarnya sekarang ibu rumah tangga, tapi sebelumnya kita sama-sama pernah tinggal di rumah orang karena ibu kerja sebagai asisten rumah tangga waktu itu. Jadi cukup panjang perjalanan. Dan penderitaan. Penderitaan. Tapi sekarang kerja di? Sekarang aku jadi International Health Consultant, konsultan internasional untuk kesehatan karena bidangku di epidemiology, public health. Pendidikan formalnya? Master of Science in Epidemiology, terakhir di Imperial College London, graduatednya. Angga di sini. Angga ceritakan apa pekerjaan orang tua dan apa pendidikan mereka. Bapak ibu tidak lulus SD, yang jelas. Bapak dulu jual ayam goreng, ibu dulu pembantu. Kemudian ya kami tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Dari Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah. Oke, sekarang pekerjaanmu apa? Sekarang membangun startup sendiri, namanya MySkill. Kamu lulusan apa? S1-nya di ITB, S2-nya di Edinburgh University UK. Ini nanti akan ada cerita mengenai mereka ya. Bagaimana anak-anak lahir dari keluarga yang secara ekonomi ya, mau dibilang sederhana itu ya di bawah sederhana lah. Kita nggak usah malu untuk mengatakan bahwa orang tua kita memang miskin. Tapi apakah itu akan membatasi mimpi kita yang ingin kita wujudkan? Apakah itu kemudian menjadi kendala kita untuk bisa sukses baik dalam pendidikan maupun pekerjaan? Ini yang menjadi inti dari cerita kita yang akan datang ya. Kita berikan aplaus untuk Nisa dan Angga. Nah, kalau tadi Anda menyaksikan episode ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa kalau Anda ingin berbuat baik dan ingin membantu seseorang di dunia pendidikan, Anda bisa memberikan dukungan untuk membantu seorang bocah yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, namanya Aryadin ya, usianya 12 tahun. Dia sekarang tinggal bersama tetangganya di sebuah ruangan kecil. Sesekali dia harus membantu keluarga tersebut di ladang, di kebun, tapi dia punya tekad untuk terus bersekolah. Tentunya kita perlu mendukung mimpi Aryadin untuk sukses dalam pendidikan.
Karena itu dia membutuhkan dukungan untuk membiayai kehidupan dia dan pendidikannya. Kalau Anda tergerak hati untuk membantu Aryadin, bocah 12 tahun yang yatim piatu ini, Anda bisa klik benihbaik.com dan di situ ada penggalangan dana. Judulnya Aryadin Yatim Piatu yang tetap ingin sekolah walau tinggal bersama tetangga. Ayo kita berbuat baik dalam hidup kita karena tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Mari kita berikan aplaus untuk semua dan untuk kita. Sekali lagi terima kasih untuk Tarumanegara. Kita muda, kita muda, kita muda, luar biasa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.